Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu video tentang cara menyesuaikan pembelajaran sesuai tahapan dan karakteristik siswa pada kurikulum Merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja menuju pada video selanjutnya. Cara menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tahapan dan karakteristik siswa pada kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau berpusat pada murid. Karena hal itu, pembelajaran disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Ketika melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik, tidak berarti bahwa pendidik harus menyusun beberapa modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda. Pendidik cukup menyusun satu modul ajar atau satu RPP saja dengan kegiatan pembelajaran yang dilengkapi dengan petunjuk penyesuaian terhadap tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, oleh sebab itu, ketika kita akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tahapan karakteristik siswa ini, tentunya sebagai seorang guru mestinya menyusun modul ajar ataupun RPP. Ya, kemudian dalam kegiatan pembelajarannya dilengkapi dengan petunjuk penyesuaian terhadap capaian dan karakteristik peserta didik. Bapak Ibu, bagaimana cara pendidik melakukan hal tersebut? Dalam melakukan penyesuaian pembelajaran, peran seorang guru atau pendidik secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu harus aktif mencari dan mendengarkan pendapat, pertanyaan, serta sudut pandang, aspirasi dari peserta didik. Nah, ini yang pertama, kita Bapak Ibu mestinya harus mendengarkan apa pertanyaan, kemudian sudut pandang, serta aspirasi dari peserta didik. Kita tidak lagi mendoktrin mereka bahwa mereka peserta didik atau murid yang harus selalu senantiasa diam mendengarkan ceramah gurunya, melainkan seorang guru harus benar-benar mendengarkan apa pendapat peserta didik tentang sudut pandang, aspirasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, membuka kesempatan untuk eksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan tugas terbuka. Nah, yang kedua ini tentunya seorang guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor dirinya, ya, untuk berkembang dirinya, ya, sesuai dengan fasenya, ya, sesuai dengan fasenya, dengan memberikan pertanyaan ataupun memberikan tugas-tugas secara terbuka. Kemudian yang ketiga, memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkan. Dan yang keempatnya adalah memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada dirinya dan satu sama lainnya. Ini sangat penting sekali bahwa setiap ada kegiatan, tentunya guru harus memberikan umpan balik kepada siswanya atau peserta didiknya agar materi-materi tersebut yang disajikan itu apakah sudah tersampaikan atau tertransformasikan kepada siswa, peserta didik ataupun belum. Nah, ini tentunya membutuhkan umpan balik.
Bapak Ibu, yang kelima, melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan. Untuk apa, mengapa, bagaimana mereka belajar. Peserta didik berlaku sebagai kolaborator dalam komunitas belajarnya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu ketika kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengambil keputusan ya, tentang apa, mengapa, bagaimana mereka belajar ya. Ini sangat penting sekali agar ketika anak-anak itu kita libatkan dalam pengambilan keputusan, maka mereka akan mendapatkan sendiri bagaimana cara dia untuk mengatasi permasalahannya dalam pembelajaran tersebut secara berkolaborasi. Yang keenamnya adalah mengkomunikasikan ekspektasi dengan jelas kepada peserta didik. Pemahaman yang ingin dipelajari, keterampilan yang ingin dimiliki, dan profil pelajar yang dituju. Tentunya sebagai seorang guru harus selalu senantiasa mengkomunikasikan ekspektasinya dengan jelas kepada peserta didik ataupun kepada murid ya. Pemahaman yang ingin dipelajari, keterampilannya itu seperti apa, termasuk profil pelajar Pancasilanya. Dan yang ketujuh adalah membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar saling menghormati dan membangun rasa percaya dengan satu sama lain. Ini sangat penting sekali ketika kita ingin membuat keputusan bersama, tentunya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling menghormati, menghargai, membangun rasa percaya diri, dan saling bergotong royong. Dan yang kedelapan adalah membangun rutinitas keseharian dengan membiasakan budaya positif dan konsisten menjadi teladan bagi peserta didik. Ini yang sangat penting sekali ya, bahwa sebagai seorang guru tentunya harus membangun rutinitas kesehariannya dengan membiasakan budaya yang positif, budaya yang baik. Setelah itu harus konsisten ya, tidak hanya sehari dua hari namun secara konsisten ya, menjadi teladan bagi peserta didiknya. Bapak Ibu, strategi penyusunan pembelajaran dengan tahapan dan karakteristik siswa di kurikulum Merdeka. Apa strateginya? Penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strateginya adalah menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh peserta didik, oleh pendidik maksudnya, di kelas, atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelasnya. Bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, ini yang pertama adalah kita harus menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajarannya ya dengan kondisi dan kesiapan peserta didiknya. Kita tidak lagi mendoktrin seperti pembelajaran pada tahun-tahun yang lalu bahwa semuanya berpusat pada guru, melainkan sekarang harus berpusat pada siswa. Penyesuaian ruang lingkup materi ini sangat penting sekali. Bapak Ibu, yang kedua adalah menyesuaikan proses pembelajaran. Menyesuaikan proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajar. Ini sangat penting sekali bahwa untuk penyesuaian proses pembelajaran ini harus benar-benar melibatkan peserta didik. Kegiatan pembelajaran itu bagaimana caranya harus bermakna terkait dengan materi tersebut ya. Tidak harus selamanya bahwa memberikan materi itu di dalam ruang kelas ya, selalu membaca buku, tapi pembelajaran yang bermakna itu sangat banyak sekali. Ya, itu betul-betul harus melibatkan peserta didik agar peserta didik dapat berkolaborasi dengan temannya, bagaimana dia mengamati dan menerima materi serta menemukan masalah-masalah yang ada di materi tersebut dan menyelesaikannya.
Bapak Ibu, yang ketiga, menyesuaikan produk hasil belajar. Apa itu? Menyesuaikan produk hasil belajar agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemilikan akan produk, merasa termotivasi, serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Ketika pendidik ingin menerapkan penyesuaian produk, perlu memahami prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terlihat secara fisik, contoh brosur, presentasi, atau poster. Yang kedua, mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang ketiganya, dapat digunakan sebagai bentuk asesmen sumatif maupun formatif. Selanjutnya, yang keempatnya adalah mengkondisikan lingkungan belajar. Apa itu Bapak Ibu? Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan dan minat peserta didik dalam memberikan motivasi yang tinggi, bertujuan untuk memberikan dukungan dan keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik dan psikis. Bapak Ibu, dalam mengkondisikan lingkungan belajar, ya tentunya Bapak Ibu harus benar-benar melibatkan siswa atau melihat lingkungan belajar itu meliputi secara personal atau melihat secara personal, secara sosial, dan secara fisik. Ya, tidak semua bisa dilihat dengan sama siswa itu, namun tentunya dia punya kepribadian yang berbeda-beda. Termasuk lingkungan belajar ini harus disesuaikan dengan kesiapan minat peserta didik, ya, agar lingkungan belajar benar-benar dapat membantu mentransformasi pendidikan. Jadi lingkungan belajar ini sangat penting sekali menentukan keberhasilan di dalam pembelajaran tersebut. Tentunya yang tidak kalah pentingnya memberikan dukungan untuk keleluasaan yang seluas-luasnya, kenyamanan dan keamanan belajar, ya. Jangan sampai anak-anak merasa di dalam kelas atau di sekolah merasa terintimidasi atau tidak nyaman atau merasa terancam dan lain-lainnya, baik merasa segi fisik maupun psikisnya. Nah Bapak Ibu, demikian video tentang cara penyesuaian pembelajaran sesuai tahapan dan karakteristik siswa pada kurikulum Merdeka. Semoga video ini bermanfaat Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.